Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur di siang ini kita bisa bersua secara online, dan insya Allah kita akan diskusi terkait dengan topik, yaitu berkaitan dengan nafkah dari suami untuk istri. Nah, kenapa topik ini penting gitu ya? Karena ada hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal ini, yaitu kafa bil mar'i isman, di mana seseorang itu sudah dinilai berdosa ketika yudayyi man yakut, yaitu dia menyia-nyiakan, mengabaikan, tidak menunaikan haknya orang-orang yang harus dia berikan nafkah, orang-orang yang harus dia berikan haknya, yaitu berupa istri dan juga tadi adalah anak gitu ya. Sehingga ketika kita bicara nafkah, ini sebenarnya bicara tentang kewajiban. Baik, sebenarnya nafkah itu apa gitu ya? Kalau kita bicara definisi nafkah, ini apakah dia mencakup makanan, minuman, dan yang lain? Gampangnya, nafkah ini adalah kebutuhan untuk menopang hidup. Sehingga basicnya berangkat dari situ. Apa saja yang dibutuhkan untuk menopang hidup, sehingga kita ngasih nafkah artinya kita memberikan gitu ya, kebutuhan untuk menopang hidup. Mulai dari ya makanan, kemudian minum, kemudian nanti mencakup juga pakaian, lalu tempat tinggal dan seterusnya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar itu gampangnya atau sederhananya seperti itu. Sehingga kalau dibilang kita ngasih nafkah, artinya kita memberikan kebutuhan pokok untuk hidup. Dan kalau kita bicara mengkaji tentang nafkah, sebenarnya pihak yang dikasih nafkah ada banyak gitu ya. Ada istri, ada kajian nafkah untuk istri, ada kemudian kita kasih nafkah untuk kerabat. Cuman nanti yang kerabat itu nextnya gitu ya. Artinya dia setelah urusan dengan yang istri selesai. Ada juga kalau orang punya hewan, dia pelihara hewan, maka itu wajib dinafkahi. Kalau tidak ya hewannya dilepaskan. Makanya ada orang yang berdosa dan diceritakan oleh Rasul, rajin ibadah tapi masuk neraka gara-gara apa? Hewannya dia pelihara tapi tidak dikasih makan, tidak diberikan nafkah. Dia berdosa. Dan secara umum itu ada lagi budak, kalau zaman dulu, sekarang mungkin tidak ada budak gitu ya. Nah, untuk suami kepada istri, kita bisa lihat firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 34. Jadi di sini disebutkan bahwa suami adalah sebagai kepala, komandan, kepala rumah tangga. Allah nyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi kaum laki-laki
kalian adalah pemimpin bagi para wanita bima faddalallah ba'dahum ala ba'din. Karena Allah sudah memberikan kelebihan bagi para laki-laki dibanding perempuan wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi di ayat ini identitas laki-laki itu laki-laki dikasih kelebihan dan juga laki-laki itu jadi pemimpin karena apa? Bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki kasih nafkah. Sehingga kalau ada kepala rumah tangga, tapi yang mencari nafkah, yang memberikan nafkah adalah istri itu dipertanyakan. Karena Allah menyebutkan dalam An-Nisa ayat 34 ini, kamu itu sebagai laki-laki disebut pemimpin kepala rumah tangga karena wabima anfaku min amwalihim. Kalian ngasih nafkah tuh kepada yang kalian nafkahi dalam hal ini adalah istrinya. Kemudian ayat juga yang berkenaan dengan nafkah itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini nafkah itu wajib ya kepada suami untuk istri. Wajib bagi suami. Allah menegaskan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan di sini pangan, kemudian kiswah, pakaian, ini adalah 'alal maulud. Kewajibannya siapa? Kewajiban suami. Dan kewajiban ini acuannya apa? Yaitu bil ma'ruf. Dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Sehingga Allah dengan tegas mengatakan wa alal maulud. Ini kewajiban kalian para suami untuk memberikan itu bil ma'ruf dengan cara yang patut. Sehingga ukurannya nanti adalah urf, kebiasaan. Dan nanti kita akan lihat rinciannya. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam Quran surat ini tadi yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga. Quran surat At-Talaq. Quran surat At-Talaq ayat 6. Allah menyebutkan askinuhunna min haitsu sakantum. Jadi para istri kalian itu tolong ditempatkan, dikasih tempat tinggal min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal. Miwujdikum ya. Dan nanti sesuai dengan kemampuan kita wala tudarruhunna litudayyiku alaihinna. Jangan bikin susah mereka, jangan bikin sempit hati mereka. Sehingga di sini kaitannya nanti tempat tinggal itu urusan suami. Sehingga kalau pakai konsepnya Islam ya perempuan itu enggak usah mikir. Yang mikiri tempat tinggal yaitu suami, disediakan oleh si suaminya. Jadi di sini At-Thalaq ayat 6 itu adalah untuk tempat tinggal. Ini disediakan suami. Nah, sediakan itu artinya bisa gitu ya. Suami beli
atau suami sewa. Jadi tidak harus milik sendiri. Kita sewa, ya kita mampunya ngontrak, ya itu nggak apa-apa. Nggak sudah dianggap menunaikan nafkah. Dan di antara dalil yang lain dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan wastausu bin nisa'i khairan fa inna mahunna awanun indakum. Jadi ada hadis Rasul, ini apa? Perintah, wasiat. Wasiat untuk baik-baik kepada istri. Apa alasannya? Kata Rasul, alasannya adalah fa inna mahunna awanun indakum. Jadi para istri itu posisinya adalah tawanan. Jadi ibarat gitu ya, seakan-akan dia itu tertawan oleh kalian. Maka para suami hendaknya perhatikan hadis Rasul itu berbuat baik. Dia mau apa-apa izin suami, mau kerja izin suami, mau keluar izin suami, mau apa izin suami. Jadi ini hadis riwayat Tirmizi. Sehingga kalaupun mau dilihat pesan Rasul ya sama, perintahnya adalah untuk berbuat baik. Dan juga ada kasus bahwa kenapa nafkah itu sampai disebut wajib juga gitu ya. Kejadian ada hadis tentang Hindun, istri Abu Sufyan. Ini dia, Hindun ini ngadu ke Rasul. Dia nggak dikasih nafkah. Nafkah kurang. Nafkah kurang itu artinya kebutuhan dia dan kebutuhan anaknya nggak cukup. Maka kata Rasul apa? Silahkan ambil harta Abu Sufyan yang cukup buat nafkahmu dan nafkah anak-anakmu, meskipun tadi Abu Sufyan atau suaminya tidak tahu. Sehingga ketika nafkahnya kurang, kata Rasul, boleh ambil tanpa izin dan sepengetahuan suami. Tapi ingat syaratnya sebatas nafkah kebutuhan untuk kamu dan anak-anak. Sisanya jangan. Kalau mau ambil konfirmasi. Dan ini menunjukkan bahwa kalau dia boleh ambil itu berarti memang hak yang disediakan oleh syariat. Silahkan diambil, itu hak kamu tanpa izin. Sebagaimana kita punya motor kita dicuri orang, ketemu tuh di jalan, boleh kita ambil tanpa izin si maling misalnya. Ya boleh, tidak apa-apa. Karena itu kita mengambil hak kita, milik kita. Nah sama di sini si istri punya hak dan suami wajib memberikan nafkah. Kemudian dalil yang lain juga ya mengenai nafkah wajib adalah ijma para ulama terkait dengan nafkah ini. Dan juga secara logika, ya, secara logika, ini orang yang punya logika akal sehat, gitu ya. Kalau kita sudah menikahi perempuan, itu artinya kan kita ngambil tuh, kita minta dari ayahnya, dari ibunya. Lalu yang handle, yang ngurusin dia siapa? Suaminya. Maka sudah sepatutnya kita memperlakukan dia dengan layak. Jadi menikahi
Ya, artinya apa? Mengambil alih dari orang tua. Maka urus dengan baik. Kita dulu waktu melamar, kita dulu waktu minta izin, itu urus dengan baik. Ini secara logika orang normal pasti akan berpikir seperti itu. Dan kemudian ya, kapan istri wajib dinafkahi atau kapan istri berhak dapat nafkah? Istri berhak dapat nafkah itu pada kondisi satu, nikah yang sah. Maksudnya gimana? Ya, kalau belum nikah tidak ada kewajiban nafkah. Anak-anak muda sekarang itu pacaran dia, kemudian apalagi misalkan membuat hubungan yang di luar nikah. Lalu yang perempuan minta apa? Minta dinafkahi. Tidak ada hubungannya seperti itu. Karena kewajiban nafkah itu muncul ketika ada pernikahan. Dan kemudian juga istri berhak dapat nafkah jika sudah menyerahkan diri. Maksudnya menyerahkan diri apa? Ya, siap untuk digauli dan yang lainnya. Dan posisi yang lain adalah dia taat, tidak durhaka. Kita berhak putus, tidak memberikan nafkah kepada dia ketika dia tidak uh, menurut, ketika dia tidak patuh kepada suami, membangkang. Tentu ketika ini bicara urusannya nanti masih sejalan dengan aturan Allah. Nah, kemudian kalau kita bicara nafkah untuk istri, nafkah untuk istri itu tetap wajib meski istri kaya. Sehingga ini yang membedakan ya, yang membedakan antara nafkah untuk istri dengan nafkah untuk kerabat, untuk anak. Kalau untuk istri itu munculnya karena tadi kita nikah dengan dia, ada akad. Mungkin nggak istri lebih kaya? Mungkin. Mungkin nggak istri tidak butuh dengan uang yang kita beri? Mungkin. Karena dia punya warisan banyak misalnya, atau dia punya bisnis, atau mungkin dia jualan online, atau dia punya income yang jelas-jelas lebih gede dari kita. Tapi tetap kasih untuk dia. Sehingga itu perbedaannya. Tapi kalau dengan kerabat gitu ya, kalau posisi kerabat kita, dia cukup, dia posisinya tidak butuh, ya tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Walaupun nanti hubungan dengan kerabat itu dilihat lagi, apakah nanti kalau kita wafat dia ahli waris atau tidak, atau kalau dia wafat kita ahli warisnya dia atau tidak gitu ya. Tapi secara umum kalau ditanya nafkah untuk istri apakah tetap wajib meskipun istri lebih kaya, jawabannya iya. Kecuali memang dia menggugurkan ya. Dia menggugurkan bilang saya untuk bulan ini tidak usah dinafkahi. Saya untuk tahun ini tidak usah dinafkahi. Tahun depan dia minta dinafkahi. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalau nanti ya uang terbatas, mana yang harus kita dahulukan antara istri atau kerabat? Kalau uang terbatas ya, ini sekali lagi memang adanya cuma sedikit. Tapi kalau dia lebih bisa kasih istri, bisa bantu yang lain ya itu jelas lebih bagus. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kondisi ini ada kasih rambu kepada kita ibda binapsik. Jadi uang kita, harta kita itu selalu nanti digunakan
yang pertama kali adalah untuk diri kita. Maka kalau ada anak yatim, lalu mungkin ada orang ditinggal wafat, dia punya harta nggak? Punya. Oke, bisa dipakai untuk nafkah diri? Bisa. Ya sudah. Gunakan itu untuk nafkah diri sendiri. Kemudian, fatasaddaq 'alaiha. Masih ada sisa, baru ini kita kasih untuk nafkah istri. Jadi pertama ini adalah diri sendiri, baru lapis duanya kalau kita buatkan tirnya atau lingkarannya, ini adalah istri. Nah, nextnya yang ketiga itu baru fa'in fadala syai'un. Kalau masih ada sisa, kata Rasul, ada sisa nggak? Ada. Oke. Kebutuhan istri cukup? Cukup. Baik. Baru kata Rasul, silahkan. Mau bantu keluarga? Boleh. Baru nanti kalau ada lagi ya masih ada sisa, silahkan kasih kepada orang yang ada di sekitar, tetangga, mungkin keluar kanan kiri dan yang lainnya. Sehingga nggak boleh nanti kalau ada kan di satu keluarga itu kadang nafkah untuk anaknya kurang, nafkah untuk istrinya kurang, tapi sudah diserobot, uangnya sudah ditarik habis buat siapa? Ya buat kerabat. Ini tentu tidak memahami skala prioritas. Dan tadi kata Rasul kafa bil mar'i ism. Seseorang itu sudah dianggap melakukan dosa dan dia berdosa gara-gara apa? Dia yudayi man yakut, yaitu menyia-nyiakan, mengabaikan hak orang yang wajib dia nafkahi. Nah, kemudian poin berikutnya, gimana kalau seandainya itu istri tidak dinafkahi? Jadi katakan dari 2023 sampai 2024. Ini istri nggak dikasih atau istri tidak dinafkahi atau istri disuruh apa nafkah pakai uang sendiri. Padahal istri nggak mau begitu. Ya sudah, ini nanti jadi utang. Jadi utang. Kalau misalkan suami wafat, istri boleh tagih. Ini selama 2023-2024, 1 tahun, ini saya tidak dinafkahi. Dah, kebutuhan nafkah saya per hari untuk makan saya, untuk kebutuhan saya sekian. Kali sebulan, kali berapa? Setahun. Ini adalah utang. Sehingga hati-hati para suami, kecuali ya kalau utangnya mungkin karena istri foya-foya dan yang itu beda cerita. Tapi kalau kadang ditemukan di masyarakat itu istri harus cari duit sendiri, padahal masih ada suaminya. Istri harus pakai uang pribadi untuk belanja ini itu. Kecuali memang istri mau hibah. Kalau enggak, ya sudah itu jadi hutang dan dia boleh tagih. Nah, ini harus dibayar. Ini menunjukkan betapa urusan nafkah itu bukan satu hal yang main-main. Nah, kemudian kalau ditanya bentuk ya, bentuk nafkah itu apa saja? Nah, di sini yang sandang pangan papan itu ulama sepakat. Tinggal nanti mungkin ada perbedaan-perbedaan di sisi yang lain. Dan ini nanti lihat urfnya. Urfnya itu ya kita lihat kembali kepada kemampuan suami. Nah, termasuk juga nanti perawatan istri yang pokok. Dan ini juga sesuai dengan kemampuan ya. Ada yang bedaknya mungkin bedak-bedak yang 100.000, ada yang bedaknya mungkin 5 juta, ada yang bedaknya sampai sekali perawatan diri sampai dan yang lain.
Perawatan diri itu termasuk nanti ya sabunnya, kemudian apalagi kebutuhan ya samponya untuk rambut dan seterusnya gitu ya. Nah itu include. Kemudian pembantu bisa nggak jadi nafkah? Bisa. Sehingga suami wajib menyediakan pembantu, memberikan nafkah untuk istrinya berupa pembantu. Ini dengan catatan bagi istri yang dari kecil atau di keluarganya biasa dilayani pembantu. Sehingga tidak berlaku mutlak gitu ya. Kemudian pengobatan. Nah, walaupun ini ulama beda pendapat, sebagian mengatakan enggak, itu urusan istri. Eh, Wallah alam ya, Syekh Utsaimin dan yang lain itu mengatakan kalau untuk perawatan aja itu dia masuk, maka yang pengobatan kayak ya dia sakit dan yang lain itu aslinya juga masuk dan di cover oleh suami. Nah, kemudian mengenai penggunaan gitu ya, penggunaan nafkah, penggunaan. Ini dibagi menjadi dua. Jadi ketika suami menyerahkan uang kepada istrinya untuk belanja, uang kepada istrinya untuk apalagi misalkan dipakai kebutuhan, ada yang sifatnya tamlik. Tamlik itu artinya jadi milik istri. Nah, ini biasanya pada pangan dan pakaian. Jadi kalau kita ngasih tuh baju, kita ngasih apalagi makanan itu milik istri jadinya, tamlik. Tapi ada yang dia sifatnya tamkin. Tamkin itu adalah istri berhak pakai. Biasanya ini nafkah yang bentuknya adalah papan, tempat tinggal. Sehingga kalau suami beli rumah, itu rumah milik siapa? Milik suami. Loh istri di situ kan dia dinafkahi. Iya, tapi itu statusnya adalah tamkin. Kecuali memang ada statement lagi yang menyatakan rumah ini saya lepas, hibah untuk kamu. Itu beda cerita. Tapi pada hukum asalnya itu adalah miliknya si suami. Kelebihan uang belanja itu pada prinsipnya juga miliknya suami. Nah, kemudian juga apalagi kalau beli rumah pakai sertifikat nama di sertifikat nama istri, nah pinjam nama itu tidak mengubah kepemilikan. Jadi nggak boleh istri klaim ini rumah saya karena di sertifikat nama saya. Tanya suami, apa begitu maksud suami? Kalau enggak, cuma pinjam nama istri, ya sudah, itu jadinya tetap milik suami. Walaupun memang nanti bertentangan ya dengan hukum positif. Kalau hukum positif itu yang disebut pemilik adalah nama yang tercantum di sertifikat. Nah, tapi yang tadi seperti contoh kita beli mobil bekas, motor bekas, itu kita mungkin tangan kelima. Nama yang di BPKB-nya itu nama pembeli pertama. Kalau ditanya motornya punya siapa, mobil punya siapa, ya jawabannya adalah milik kita. Nah, kemudian kalau ini kaitannya juga nanti dengan warisan, kemudian juga kaitannya dengan hak untuk melakukan transaksi. Berapa yang harus dikasih untuk nafkah tadi? Itu tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bil ma'ruf, sesuai urufnya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan adatnya, sehingga syariat tidak memberikan angka fix berapa gitu ya.
Dan juga mengenai standar gitu ya. Standar angka ini ikut kondisi suami. Jadi berdasarkan kemampuan suami. Dan juga nanti kalau misalkan, misalkan ya, urfnya ini bisa aja suami nih dari daerah daerah X, istri dari daerah Y. Nah, mereka tinggalnya di daerah Z. Nah, ikut urfnya, kebiasaannya, yaitu adalah eh, di tempat atau di daerah Z tersebut. Patokannya seperti itu. Dan ini standar angka itu berdasarkan kondisi suami. Karena ada misalkan suami kerja gajinya UMR atau UMK. Istrinya pengusaha, istrinya lebih kaya. Makanya nanti sebelum nikah pertimbangan sekufu itu juga penting. Kaitannya nanti jangan tuntutan harta dan seterusnya. Tapi kalau istrinya tadi tahu kondisinya seperti itu ya sudah. Suami tidak berdosa ketika dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Memang itu yang dia mampu. Kemudian, kapan nafkah gugur? Artinya suami tidak wajib lagi memberi nafkah itu kapan? Satu, ketika sudah talak bain, talak tiga. Ini berarti kan sudah putus dan mereka tidak bisa rujuk gitu kan ya. Putus dan tadi sudah selesai urusannya. Dia bukan istri saya bukan suami dia. Lalu yang kedua adalah kapan nafkah itu gugur atau kapan nafkah itu berakhir ketika suami wafat. Nah, ini ada kesalahan di masyarakat kadang. Mereka ketika suaminya wafat, mereka bilang, saya minta uang nafkah. Sehingga dia selain minta waris, dia minta uang nafkah. Ini maksudnya gimana? Kalau kita sudah ditinggal, dia bukan suami kamu, dia sudah wafat, dia sudah gugur kewajiban dia memberikan nafkah. Tinggal yang ada nanti kalau memang punya harta dibagi sesuai dengan aturan waris. Tidak ada ceritanya lalu minta, ini saya minta uang nafkah. Enggak, suami sudah wafat. Sudah, ya habis sudah. Tidak ada kewajiban nafkah. Lalu yang tiga, kapan tadi gugur? Ketika istri durhaka, ya, istrinya nusus, tidak wajib untuk memberikan nafkah. Nah, bagaimana dengan istri yang talak bain tadi? Ini talak bain. Kalau talaknya roj'i, satu atau dua, dan posisinya dia nanti berhak dapat apa? Nafkah dan juga dia dapat tempat tinggal, gitu ya. Yang bisa rujuk, tapi kalau untuk yang bain tidak. Kemudian bagaimana kalau misalkan yang ditalak bain ini si istrinya hamil? Mungkin, mungkin. Kadang kondisi rumah itu ketika berpisah normalnya sih, normalnya kalau lagi hamil itu kan kasihan ya, nggak tega dan seterusnya. Tetap dia punya hak untuk nafkah ini. Karena kita tidak bisa memberikan nafkah kepada janin yang merupakan anak kita kecuali melalui ibunya. Sehingga kita kasih tadi. Kemudian nafkah itu dikasih sifatnya apakah harian, bulanan, pekanan,
atau tahunan? Jawabannya kembali ke uruf. Harian boleh, bulanan boleh, pekanan boleh, tahunan boleh. Rasul itu stok untuk 1 tahun nafkah keluarganya. Walaupun kadang ya tadi stok nafkahnya sudah habis disedekahkan. Kalau bisanya cuma harian ya enggak apa-apa. Ada kan orang-orang yang untuk makan besok itu dia bingung. Jadi besok mau makan apa, hari ini mau makan apa, harus cari dulu. Nggak ada di rumahnya yang mau dimasak, nggak ada yang bisa dimakan. Ya sifatnya akhirnya harian. Ada yang pekanan, jadi setiap hari Sabtu gajian, baru bisa kasih uang belanja untuk persiapan. Ada yang sifatnya bulanan, kerja gajiannya per bulan, ya boleh saja. Jadi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan urufnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, karena saya sampai 13, 15 ya. Yang terakhir itu adalah kalau ya suami miskin dan tidak bisa kasih nafkah. Istri ngapain tuh kira-kira? Karena nafkah adalah haknya istri, maka istri berhak pilih satu dari dua. Satu, ajukan pisah. Mas, mohon maaf. Bang, mohon maaf ini. Ya, minta. Karena apa? Tidak dikasih nafkah. Yang kedua, pilihannya adalah ridho dan ikhlas untuk tidak dinafkahi. Sehingga ya enggak apa-apa makan pakai uang tabungan saya dulu, ya enggak apa-apa yang mengcover saya dulu dan seterusnya. Sehingga itu hak dia, dia punya pilihan. Masalah nanti ada anggapan, wah kamu ini enggak setia dan yang lain. Enggak, itu punya hak dia dan dia berhak. Dan suami tadi kewajibannya adalah memberikan nafkah. Wallahu alam ya, itu poin-poin penting terkait dengan nafkah dan itu adalah suatu yang sifatnya tadi wajib berdasarkan ayat dan hadis. Ingat kalau dibilang wajib tidak ditunaikan berarti berdosa. Dan kalau misalnya ada suami mau ngasih kebutuhan yang melebihi kebutuhan untuk menopang hidup, ya silahkan gitu ya. Apa contoh kebutuhan di luar kebutuhan penopang hidup? Contohnya jalan-jalan, apalagi healing, apalagi misalkan, Mas ini libur anak sekolah nih yuk jalan-jalan. Nah itu ya pakai duit adik aja lah ya gitu kan. Nah, ya syukur-syukur kalau ada duitnya suami gitu. Tapi kalau enggak, suami enggak bisa ngajak istri jalan-jalan, dia enggak berdosa gitu ya. Itu wallahu alam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, Pak Ustadz, Alhamdulillah. Kami kira ini sudah berurutan lengkap Pak Ustadz ya, mulai dari dalilnya hingga prakteknya. Jadi memang pertanyaan ini sudah banyak, tapi ada beberapa yang sudah dijawab juga di apa namanya di sesi Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan atau di mungkin penegasan gitu Pak Ustadz, karena pertanyaan lebih kepada praktik-praktik di rumah tangga masing-masing gitu Pak Ustadz ya, kayak gitu. Jadi contohnya mungkin ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, seperti misalnya biaya pendidikan istri gitu Pak Ustadz ya. Mungkin tadi ada yang S1, S2 atau bahkan S3 gitu, bagaimana apakah suami juga berhak juga apa namanya menafkahinya gitu ya, mendukungnya. Seperti itu Pak Ustadz. Baik, wallahu alam ya. Sebatas yang saya pahami itu tidak masuk dalam cakupan ini gitu.
Tapi kalau suami mau membantu, gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi Baik. itu nanti masuknya jadinya ihsan, gitu ya. Ya. Masuknya jadinya pada sesuatu yang, karena kalau yang wajib, ya itu levelnya sudah paling pol, di atas itu ya sudah, yang sunnah dianjurkan dan yang lainnya itu bentuknya kebaikan-kebaikan dari suami. Itu. Baik. Dia nanti ada yang mubah. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini mungkin juga tadi terkait dengan pengalaman atau yang situasi yang dihadapi oleh penanya gitu ya. Sampai perjalanan ya sudah ikhtiar lah suami dengan pekerjaannya kayak gitu ya. Nah istri dengan berincome-nya ini masih apa ya namanya penopang gitu rumah tangga gitu. Nah ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz atau Maksudnya yang menopang siapa? Istri istrinya menopang. Pak Ustadz? Iya, Oke. Maksudnya istri bantu uang belanja gitu ya. ya betul Pak Ustadz. Oke. Ketika ketika istri kasih uang bantu untuk nafkah. Dah, pilihannya satu, istri ngutangin. Ya, boleh Pak, boleh. Jadi istri itu boleh ngutangin. Maksudnya ibu-ibu bilang sama Mas, kamu nggak punya duit ya untuk belanja. Ini ada uang saya, tapi utang lo ya. Maksudnya ini bukan bukan cuma-cuma lo ya. Nanti ini tak catat. Loh kan dek, ini untuk makan kita juga. Lah iya kan saya nggak wajib memberikan uang belanja untuk diri saya, kata istri. Itu kan kewajiban kamu. Nah, istri ngutangin. Berarti suami harus bayar. Kan suami kan lumayan toh dapat dapat talangan dana lunak kan gitu ya maksudnya. Tapi kadang suami, wah masa utang, agak sulit ini nego gitu ya. Nah, atau istri hibah atau bahkan sedekah, Wah, atau yang ketiga istri kasih zakat. Membayangkan suami mungkin penerima zakat, mungkin enggak, mungkin yang kaya siapa, istrinya. Sehingga ini tergantung ya. Jadi ini bisa dilafalkan, bisa tidak dilafalkan. Intinya yang tahu istri. Ya, maksudnya eh, itu sebagai apa gitu, mendorong dia. Oh, dia kasihan sama suaminya. Suami saya ini tidak punya duit gitu kan ya. Ganteng sih, tapi gitu kan. Nah, sudah akhirnya dia kasihan dihibahkan. Udahlah, ini uang dari saya. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi makanya ada ungkapan itu, ujian seorang istri itu ketika suami tidak punya duit, dan ujian seorang istri adalah ketika dia punya duit. Nah gitu. oh, Ya bapak-bapak itu kalau nggak ada duit itu biasanya nggak banyak tingkah itu. Tapi kalau banyak duitnya, nah itu ujiannya juga banyak itu biasanya. ya, terima Wallahu kasih Pak Ustadz. Ya, itu tadi yang pertama soft loan ya Pak Ustadz ya. Yang kedua ya semoga istrinya sabar dan ikhlas gitu ya. Dan a'lam. juga suaminya ada ikhtiar sejauh mana ya Pak Ustadz ya. Oke, mungkin ini juga terkait dengan apa namanya yang tadi pembantu dan juga nafkah. Ini ada pertanyaan juga cukup menarik gitu ya. Bagaimana apa namanya hukumnya? Apakah istri itu tidak wajib mengerjakan tugas rumah, Pak Ustadz, seperti mungkin mencuci, beres-beres rumah dan eh, apa namanya kalau misalnya dia suami tidak mampu menyediakan rumah apa pembantunya ini, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik, itu kembali ke sini, kembali ke urf ya. Ah, Jadi istri melayani suami, istri berbakti kepada suami, ukurannya apa? Urfnya, kebiasaannya. Nah, sama. Jadi hukum asalnya kalau nafkah itu adalah mateng, jadi gitu. Sehingga pertanyaannya, istri wajib masak enggak? Tergantung. Tergantung kebiasaannya, biasanya di situ seperti apa. Nah, oh kalau di tempat kami itu nggak ada para istri yang masak. Istri itu tugasnya apa?
Go GoFood gitu ya. Nah, jadi akhirnya dikirim duit gitu ya. Udah, ya sudah, itu kembali kepada urfnya, kembali kepada kebiasaan gitu. Termasuk tadi kalau apakah kita wajib nyediain pembantu gitu ya, dan seterusnya itu kembali kepada urfnya. Wah, itu dibahas oleh para ulama mengenai tadi apakah pembantu itu dia include gitu ya, include di dalam asisten rumah tangga ini include di dalam nafkah atau itu exclude yang sifatnya tidak wajib gitu ya. Jawabannya adalah tergantung. Bahkan kan Fatimah anaknya Rasul itu minta pembantu, bayangin anak Rasul. Tapi sama Rasul malah diajarin, kamu mau nggak dikasih yang lebih baik dari pembantu? Gitu. Bayangkan ya anak Rasul tuh, anaknya ibarat sekarang tuh anak presiden tuh, gitu kan. Nah, nikah sama Ali bin Abi Thalib. Nah, sudah. Ini tapi kalau ada memang istri yang bahkan itu nggak pinter nyapu gitu. Iya, Masak itu bingung deh, ini masak ini gimana cara masak gitu ya. iya, iya. Karena taunya dari kecil itu taunya gitu ya. Makanan tuh udah terhidang bahkan disuapin. Iya. Nah, makanya ya ukur-ukur diri juga lah kalau mau nikah itu kan. Maksudnya sama tadi itu kembali kepada urfnya, kembali kepada kebiasaannya dan kewajiban dia adalah melayani melayani suami. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian mungkin ini yang apa namanya, tadi kan terkait rumah tangga ya. Kalau ini yang mungkin pertanyaan penasaran juga ini, kalau misalnya berpisah gitu ya, tadi bercerai, bagaimana cara menentukan besaran atau ukurannya menafkahi istri dan anak kayak gitu. Baik. Sebenarnya kalau sudah yang wajib itu adalah anak ya sebenarnya. Karena kalau istri sudah uh, kita ceraikan, sudah kita talak tadi, kalau bicara urfnya ya sesuai dengan kemampuan gitu ya. Sesuai dengan kemampuan si suami sebagaimana tadi dan itu yang disayangkan ya. Disayangkan di masyarakat itu begitu sudah pisah, kadang si ayah lepas tangan. Makanya kasihan kan janda-janda ada yang dia udah susah, dia harus cari nafkah sendiri buat anaknya. Itu harusnya si anak kan urusan si bapak. Hmm. Kan ceritanya mantan bapak kan enggak ada. Mau Iya. kita sudah pisah misalnya dengan istri ya dia adalah anak kita. Bahkan nanti kalau kita wafat dia ahli warisnya kita. Dan dia berhak tuntut warisan itu. Ya, kembali lagi kalau masalah berapa besarannya ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, berapa kita mampu ngasih kebutuhan pokok dia, makan dia. Nah, kalau nanti misalnya dia sifatnya foya-foya dan yang lain seperti kasus tadi, ada yang istrinya kaya dan suami gajinya UMK. Ini mungkin ya nafkah yang dikasih suami untuk istri itu habis buat isi bensin Fortuner istri gitu ya. Istri sekali ngisi bensin itu, isi BBM itu 1 juta misalkan. 4 kali ngisi dia, habis itu 4 juta. Gitu. Artinya itu baru uang bensinnya aja itu nggak cukup gitu loh. Nah, itu baru uang bensinnya gitu ya. Belum nanti eh, yang lainnya gitu. Tapi ya apakah suami berdosa kalau nggak bisa ngasih misalnya 15 juta sebulan? Ya enggak. Memang kemampuan saya segitu. Dan itu angka yang terbaik gitu. Jadi mau dipaksakan pun nggak bisa. Gitu. Wallahu alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz nih. Eh, Kalau apa namanya nafkah yang diberikan ke istri masih sisa, ini jadi milik siapa Pak Ustadz? Nah, itu kembali ke kisahnya Abu Sufyan. Ini harusnya ibu-ibu nih, ini tanyanya sama suami, bukan sama ustadz. Oh iya, iya harusnya sama suami. Jadi bilang sama suaminya, Bang, uang belanja sisa 10 juta bang. Boleh bang, saya ambil. Apa kata ibu-ibu kan? Nanti kalau tanya suami Ustadz, nggak boleh sama suami itu katanya gitu kan. Makanya ditanyanya sama Ustadz gitu kan. Nah, Jawabannya ya, sisa nafkah, sisa nafkah itu milik suami.
Jarang-jarang sisa. Nah, jarang sisa, Pak, katanya. Ya, jadi jangan salah, Pak. Kadang itu istri itu dia ya kalau memang eh, yang nggak pernah sisa karena pas-pasan itu berarti suaminya nih jadi PR nih, gitu ya. Maksudnya jangan-jangan kurang tuh, gitu kan? Atau memang dikondisikan supaya tidak tersisa. Ini beda lagi belanja negaranya. Tapi hukum asalnya istri sampaikan, Bang, ini ada sisa, gitu ya. Nah, termasuk nanti kalau uang sisa itu dikelola, ya, dikelola oleh istri untuk usaha. Nah, itu harus jelas, gitu ya, harus dikelirkan. Tapi kalau suaminya bilang, gitu ya, kadang ada suami itu sudah punya bayangan dia, maksudnya punya bayangan itu untuk kebutuhan per bulan, ya, untuk makan, kemudian untuk mungkin vitamin, untuk nanti belanja kebutuhan, untuk listrik, internet, misalkan gitu ya, ketemu angka 5 juta misalnya. Nah, sama dia dikasih 6 juta. Dia udah tahu tuh, dia dalam taksiran kasarnya itu udah ini lebih nih gitu. Dan dibilang ya sudah ini untuk kamu, nggak apa-apa, boleh. Sehingga ini harusnya dikonfirmasi ke suami. Kalau nggak berani konfirmasi, ya kembali ke hukum asal. Hukum asalnya milik suami. Kalau mau klaim itu konfirmasi, bilang ini sisanya boleh nggak buat saya. Nah, suami itu kadang ada yang dia modalnya gombal. Maksudnya gombal itu, Dek, abang ini nggak punya apa-apa, Dek. Semua ini punya adik semua. Ah, itu hati-hati. Nah, itu basa-basi doang atau beneran gitu ya. Ajak istrinya bilang sama suaminya, ayolah bang ke BPN kita, ke notaris, kita ubah semua sertifikat bang ya. Nah itu garu-garu suaminya itu biasanya gitu. Jadi maksudnya kalau memang mau ya kasih ya enggak apa-apa. Ya ini untuk kamu, ini yang penting harus diperjelas akadnya. Karena di balik akad itu ada konsekuensi hukum yang masing-masing berbeda. Wallahu a'lam. Oke, baik Pak Ustadz. Alhamdulillah tadi tidak terasa ya, sudah lebih dari 3 pertanyaan dan dijawab semuanya oleh Pak Ustadz. Alhamdulillah jadi pencerahan buat kami. Gitu ya, semoga ilmu yang kami terima dapat kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari dan juga dapat nambah rasa cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Ustadz ada terakhir Pak Ustadz pesan-pesannya untuk kami. Baik, yang saya mau sampaikan mungkin untuk tadi yang bertanya, saya ada hadiah. Jadi nanti berapa orang yang nanya tadi yang dibacakan? Ada 5 Pak Ustadz, kalau nggak salah. Hari ini lebih banyak. Ya, siap. Saya ada hadiah, judulnya Harta Gono Gini Suami Istri. Nanti saya kirim ya. Tuh. Baik Pak Ini Ustadz. ini bukan nyuruh cerai, Pak ya. Enggak. Maksudnya harta gono gini itu adalah harta di dalam rumah tangga. Itu seperti apa panduannya, sehingga kaitannya nanti kalau kita wafat atau yang lain, itu penting untuk diperjelas. Sebagai contoh lagi ya, nanti ini nambah lagi kasusnya. Ketika beli rumah itu DP pakai uang suami, cicilan pakai uang istri, besok cicilan kedua uang suami. Kalau saya tanya rumah punya siapa? Itu biasanya biasanya bingung itu suami istri punya siapa ya gitu kan. Nah, baik itu saja. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian bulan ini. Insyaallah kita bertemu lagi kajian Reksadana Insight Haji Syariah di bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live ya. Ya. Terima kasih.